Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, kalau kodam leluhur itu sebenarnya siapa? Yo jin ya. Kodam leluhur itu jin teman-teman ya. Jin yang dimiliki oleh leluhur Anda. Tak kasih contoh ya, misalkan ya, Anda datang ke orang pintar, ya, dukun lah, pasang susu, seret, ya, pasang susu, seret, intan emas berlian wis opo hai, atau dipasang gotri ya, nguntal gotri, nguntal gabah, nguntal wis macam-macam susu itu. Nah di dalam media susu itu ada makhluk halusnya, yaitu jin. Ya, nah, itu yang pasang leluhurmu atau kamu lah. Ya, kalau kamu pasang itu, terus kamu meninggal dunia, maka makhluk yang ada di dalam tubuhmu yang dipasang melalui gabah, inten dan sebagainya itu akan nurun kepada anakmu. Nah itulah disebut dengan kodam leluhur. Ya tentunya sumbernya yo macam-macam ya, tidak hanya dari pemaharan ya. Anda ngelakoni ilmu misalkan, ilmu braja musti, ilmu kulhu geni, maka Anda pun juga akan ke tempatan itu gitu. Ya. Anda pun akan ke tempatan itu, makhluk halus itu, jin itu. Ya. Nah itu. Ya, terus juga ada lagi ya, katakanlah keilmuan ya, pusaka misalkan. Misalkan saya punya pusaka ya. Ya, ketika saya meninggal dunia nanti, pusaka saya akan ikut anak saya. Makhluk halusnya juga ikut. Nah, itu disebut dengan kodam leluhur. Ya, atau leluhurmu sendiri turun temurun kan? Ya, turun temurun. Ya. Saya punya makhluk halus ya, punya jin, punya kodam. Saya meninggal dunia, kodam ini dari leluhur saya. Maka anak saya pun juga akan diikuti. Nah, ini tentunya tidak semua ya, tidak semua ya. Misalkan leluhurmu ya, leluhurmu kan pasti satu, mbahmu kan mesti siji toh. Nah, terus atau bapakmu lah, bapakmu siji, ibumu siji, masing-masing punya kodam, anaknya 10, belum tentu Anda yang diikuti, bisa jadi masmu, bisa jadi adikmu ya. Jadi seperti itu, tidak semuanya ya, tidak semuanya orang itu katakanlah ketika leluhurnya punya kodam, dia itu diikuti oleh kodam, tidak semuanya ya. Yang diikuti oleh kodam itu yang memiliki keselarasan energi. Jadi ada sebuah energi yang sama gitu loh ya. Cocok-cocokan. Misalkan leluhurmu itu tukang santet ya. Terus meninggal dunia. Terus Anda itu ahli ibadah. Ya ndak akan ikut dengan diri Anda, akan ikut dengan adik Anda sih meler ya. Atau mas Anda sih meler. Nah, jadi seperti itu. Itu yang disebut dengan kodam leluhur. Jadi tidak perlu dikultuskan. Kodam leluhur itu bukan leluhurmu ya. Ingat ya, kodam leluhurmu itu bukan leluhurmu. Walaupun dia bisa menyerupai leluhurmu. Ya. Walaupun dia bisa menyerupai dirimu. Menyerupai leluhurmu, menyerupai dirimu juga bisa. Ketika Anda ke tempatan kodam leluhur ya, sudah ikut dengan Anda, dia bisa menyerupai dirimu. Itu sangat mudah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kodam ini ya, kodam leluhur ini ya, namanya makhluk halus ini kan makhluk energi gitu ya. Dia bisa berupa apa saja. Ya. Nah, jadi seperti itu. Terus juga menanggapi komentar saudara kita, saya ini banyak masalah, banyak kendala, hambatan. Dari kecil saya ini yatim piatu dan sebagainya. Lah, teman-teman Jumat Wage ya, jangan pernah mengeluh gitu. Seharusnya orang yang katakanlah yatim piatu ya, itu orangnya itu sukses. Mentalnya karena sejak kecil itu sudah dibangun. Ya seperti Nabi Muhammad itu. Itu kan yatim piatu gitu ya. Ya, ketika dilahirkan sudah ditinggal orang tuanya, bapaknya. Ketika umur 6 tahun ditinggal ibunya, diasuh oleh pamannya. Itu kan yatim piatu. Ya, jadinya apa? Mandiri, kuat mentalnya, mental spiritualnya kuat. Jadi teman-teman Jumat Wage ya, jangan pernah melihat sesuatu itu hanya dari sudut pandang negatifnya, karena itu akan melemahkan diri Anda.
Ya. Loh iya, kalau Anda mengeluh seperti itu akan melemahkan diri Anda. Anda harus bisa melihat dari sudut pandang yang positif. Ya, saya harus sukses, saya harus jaya. Nah, itu kita harus punya pola pikir seperti itu. Kita harus punya pola tindakan seperti itu. Karena disitulah kunci kesuksesannya. Ya. Ada lagi enggak ini ya teman-teman ya. Hati-hati ya yang sudah balik mudik. Saya belum balik mudik teman-teman ya. Balik ya. Mudik balik ya. Ya mungkin tanggal 7 ya. 7 tanggal 7 lah ya. Paling lama saya tanggal 7 sudah ke Pasuruan teman-teman. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika kita ini katakanlah terpuruk ya, jangan menyalahkan di luar diri kita gitu loh ya. Selalu melihat sisi positif di dalam diri kita. Ya, karena kalau Anda melihat sisi negatif di dalam diri Anda, itu tidak ada kebangkitan gitu loh ya. Anda akan sulit untuk bangkit. Loh ya, Anda akan sulit untuk bangkit. Malah justru akan melemahkan diri Anda. Nah, ini kan sangat berbahaya gitu loh. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.